pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan, Allah kita yang hidup, Allah kita yang ajaib, Allah kita yang luar biasa. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa bagi orang percaya, janji firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita tidak akan pernah meminta-minta. Amin. Haleluya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Naikkan pujian ini dengan iman. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga.
Bapak Ibu saudara sekalian, renungan firman Tuhan pada pagi ini berjudul tentang jangan berhenti untuk berdoa. Kita katakan bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jangan berhenti untuk berdoa. Baik, dalam bahasa Madura di sana dikatakan ceambu atuh. Ya, kalau Bapak Ibu bisa bahasa Madura dan mengerti, itu artinya jangan, itu jangan, ambu berhenti, atuh untuk berdoa. Ya, kita buka bersama dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Kita baca pada hitungan yang ketiga. Lukas 18 ayat yang pertama, sebenarnya ini ayat sampai ayat ke-8, tetapi kita baca satu ayat saja. Mari kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Di ayat yang pertama ini Yesus menegaskan bahwa semua pengikutnya, murid-muridnya, semua orang yang percaya kepadanya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan demikian. Setelah itu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan untuk mengajar pengikut-pengikutnya supaya mereka selalu berdoa dan jangan berputus asa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tadi terjemahan Indonesia katakan jangan jemu-jemu, dalam terjemahan bahasa Indonesia jangan berputus asa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Kata jemu ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya sudah tidak suka lagi. Itu jemu. Atau bosan. Ya, ada mungkin lagu bosan. Ya, itu begitulah. Artinya sudah tidak mau lagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, perhatikan baik-baik. Sudah tidak suka, nggak suka makan, nggak suka minum, nggak suka apalagi bosan. Ya, sekarang orang nggak suka lagi di rumah, bosan di rumah. Ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena sudah cukup lama stay at home. Mereka merasa bosan. Tapi satu hal, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus, Tuhan menegaskan. Kalau ada kata menegaskan, berarti ada sesuatu yang sangat penting, ada sesuatu yang sangat urgent, ada sesuatu yang sangat serius yang harus kita pahami. Mengapa Yesus harus menegaskan ini kepada Anda dan saya? Melalui Injil Lukas. Perhatikan. Yang pertama, rupanya jelas di ayat tadi yang pertama. Doa itu kadang-kadang membuat membuat Anda dan saya akhirnya bosan atau berputus harap. Ya, Bapak Ibu saudara, itu fakta kehidupan. Udah nggak usah dipungkiri, ini fakta kehidupan. Anda dan saya, kita berdoa, lama-lama, aduh, bosan. Lama-lama, sudahlah Tuhan, cukuplah begini, hopeless. Lama-lama, sudah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu fakta kehidupan. Ada satu terjemahan, ya mungkin Bapak Ibu saudara khususnya jemaat GPD Bangkalan yang mengerti bahasa Madura. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Madura begini. Saala jeria Isa nyereta aki setong perumpamaan kaangkui ngajar red morete sopaje ros terosen atuh bence sampai potos pangarap. Oh haleluya. Ini lebih memahami. Saya bisa lebih memahami. Yesus mengajar, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bebas dari bahasa Madura ini, Yesus mengajar, Isa menceritakan suatu perumpamaan untuk mengajar murid-muridnya. Red moret itu murid-murid, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia red murid tak ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Supaya ros-terosan. Artinya terus dan terus. Nah ini kalau bahasa, katakan kemarin minggu lalu saya sudah sampaikan. Selama-lamanya. Sampai akhir hidup kita. Saleleng-leleng, nah apalagi
kemarin. Forever, apa lagi? Terus untuk apa? Aduh, berdoa. Bencek sampai putus mengharap. Dan jangan sampai putus harapanmu. Bapak Ibu yang saya kasih, mari, ini berita Yesus. Kenapa Yesus katakan? Karena Yesus menyadari. Bahkan murid-murid sendiri diajak Yesus berdoa untuk 1 jam saja. Sulit. Tapi pagi ini Tuhan ajak Anda dan saya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Di poin yang pertama, Yesus tahu bahwa doa membuat orang bosan, putus pengharapan. Makanya Yesus berkata, ayo jangan putus pengharapan, berdoa. Tidak salah firman Allah melalui Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Di masa penderitaan umat Tuhan, pada masa ayat itu ditulis. Firman Allah berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu sekalian. Yang percaya katakan amin. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kembali. Sampai dirimu dan diriku menutup mata. Haleluya. Ada sebuah pujian yang berkata, berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Sekali lagi katakan, berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Hal yang kedua, mengapa Yesus katakan demikian? Kalau tadi yang pertama, Yesus tahu bahwa doa itu seringkali membuat orang bosan, orang jemu, orang putus pengharapan. Hal yang kedua, kenapa Yesus menegaskan itu? Karena Yesus tahu, kalau kita baca tadi di ayat 2 dan seterusnya, Bapak Ibu, ada seorang janda yang teraniaya. Dia terus datang ke rumah hakim yang lalim ini. Bapak Ibu yang saya kasih, ada pandangan yang mengatakan bahwa ibu janda ini selalu berada di depan pintu rumah hakim ini. Ya, saya bisa pahami pandangan itu, tidak masalah. Dia selalu, bayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya ada orang di depan rumah kita, dia selalu teriak-teriak minta tolong kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekeras-kerasnya hati manusia, kalau sudah mendengar setiap hari, satu saat akan luluh juga. Bapak Ibu yang saya kasih, ingat, hakim ini adalah hakim yang tidak takut sama Tuhan dan tidak peduli kepada siapa saja. Dia tidak peduli. Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Dia tidak peduli bahkan terhadap janda, seorang janda yang teraniaya pun dia tidak peduli. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus menegaskan ini karena Yesus tahu bahwa akan ada orang-orang yang tidak memiliki rasa takut akan Tuhan lagi akhir-akhir ini, dan tidak memiliki kepedulian lagi. Bapak Ibu yang saya kasih, ada seorang yang selalu kontak kami melalui berbagai macam media sosial. Kami nggak kenal, kami nggak tahu di mana beliau berada. Tapi satu permohonannya, tolonglah kami. Saya berkata kepada istri saya, gimana ini? Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada hal yang demikian juga, dan kami tidak abaikan. Nah, istri saya katakan, sudah terserah mas. Akhirnya saya putuskan,
sedikit saya berbagi. Kenapa sedikit? Memang karena itulah kemampuan kami. Apa yang bisa kami berikan, kami berikan. Sampai hari ini, saya tidak tahu di mana dia berada. Saya belum pernah tahu tempatnya, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik-baik. Karena setiap hari dia berseru. Bukankah ini sekarang yang terjadi detik-detik ini? Ketika orang saat sudah merasa nyaman, selama bebas, semua sudah dilepas. Orang tidak ada rasa takut lagi sama COVID-19. Orang merasa bebas. Orang merasa, wah ini sudah aman. Ingat Bapak Ibu Saudara. Ya kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Dalam beberapa hari ini di Kota Bangkalan, peningkatannya kok 10, tadi malam 10 orang, 9 orang. Bapak Ibu Saudara, terakhir kalau nggak salah 118. Bayangkan, baru beberapa waktu yang lalu 61. Dari 61 naik 74 atau 79 saya lupa. Naik lagi dan hari ini tadi malam 118. Coba renungkan, orang sudah tidak mikir lagi sekarang. Jadi sudah banyak orang-orang yang akan mengalami seperti Hagib ini. Tidak takut lagi sama Tuhan. Kalau orang sudah tidak takut sama Tuhan, dia tidak akan peduli sama orang lain. Perhatikan, jadi kalau ada di antara Anda dan saya yang tidak menghormati atau tidak peduli sama orang lain, dapat kita simpulkan juga berarti orang itu tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Ingat, Yesus sudah mengingatkan ini pasti dan pasti terjadi di ayat 3. Di ayat 3 janda itu berkata, dia datang, dia berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Apa ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Rupanya kata belalah hakku artinya ada ketidakadilan di sana. Ada hak-hak ibu janda ini yang dirampas. Beberapa kali kita belajar salah satu definisi keadilan adalah tidak merampas hak orang lain. Tidak merampas apa yang bukan haknya. Jelas Bapak Ibu sekalian. Jangan suka merampas hak orang lain. Apakah itu dalam segala perkara. Ingat, ibu janda ini dia teriak mohon keadilan. Belalah hakku terhadap lawanku. Bapak Ibu yang saya kasih, nggak salah. Nabi Sulaiman dalam kitab Al-Katib, atau kalau sekarang dalam terjemahan baru itu dipakai kata pengkhotbah. Pasal 3 ayat 16 berkata begini. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Nabi Sulaiman yang penuh dengan hikmat, dia sudah menuliskan ini. Ini adalah pengilhaman Roh Kudus kepada Nabi Sulaiman untuk kita paham sebagai umat manusia. Dan Yesus menegaskan kembali. Ingat, orang berusaha mencari keadilan. Justru di mana orang berusaha mencari keadilan, di tempat di mana seharusnya keadilan itu berada, jangan kaget kalau justru di situ tidak ada keadilan. Yang adil hanya Allah. Yang adil hanya Allah di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana kita pelajari pagi ini. Kalau kita berseru. Kemarin Bapak Ibu sekalian, saya berkomunikasi dengan seorang hamba Tuhan di luar pulau. Dia berkata begini. Hidup itu laksana sebuah film. Jagoannya itu selalu kalah duluan katanya. Tapi di endingnya, wah, jagoannya ini kalau orang Medan katakan anak mudanya, ya sudah, anak mudanya menang. Saudara, itulah
kehidupan kita. Mungkin Anda diperlakukan tidak adil, gak usah kaget. Mungkin kita mencari keadilan justru gak dapat keadilan, gak usah kaget. 8 tahun yang lalu kami sudah menghadapi ini. Ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian. Di mana kami mencari keadilan? Hanya duduk di bawah kaki Tuhan. Di mana kami mencari keadilan? Berseru kepada Yesus. Dalam 2 kali 2 bulan setengah, kami harus duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa, berpuasa. Kami hanya bisa berdoa, Tuhan, kami hamba-Mu. Belalah pekerjaan-Mu. Belalah hamba-Mu, Tuhan. Ingat baik-baik. Kalau kita mencari keadilan di bumi ini, kita akan kecewa. Tapi ketika kita mencari keadilan di bawah kaki Tuhan, berseru kepada Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, kita akan melihat pembelaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan itu bukan katanya Bapak Ibu Saudara. Kami sudah melewati hal itu. Yang ketiga, mengapa Yesus menegaskan dengan berkata demikian? Bapak Ibu Saudara sekalian, rupanya ketika Anda dan saya berdoa terus menerus, tanpa Anda dan saya sadari, itu adalah perwujudan imanmu dan imanku kepada Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus Isa Al-Masih yang hidup itu. Ayat 8 di ayat 18, Lukas 18 ini berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Miris Bapak Ibu Saudara. Tuhan datang, Tuhan mau menolong. Tapi iman hidup kita, iman kita sudah tidak ada lagi, sudah tawar. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Ayo terus berdoa. Karena itu perwujudan imanmu dan imanku. Dalam salinan bahasa Madura, di sana dikatakan begini. Lukas 18 ayat 8. Pepercaja ya. Percaya ya. Pepercaja ya. Allah mesti tulih nolong perkara umat jeria. Tuhan pasti menolong perkara umatnya itu. Tuhan pasti cepat. Allah mesti tulih nolong perkara na umat jeria. Tapi mon potrana manusia rabu, kalau anak manusia itu datang, bagi beda orang si percaya keselerena bumi rea. Apakah masih ada orang yang percaya kepadanya di bumi ini? Mari, haleluya, renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada jam pagi ini ada 3 hal mengapa Yesus menegaskan. Yang pertama, karena Yesus tahu bahwa doa itu kadangkala membuat Anda dan saya putus harap. Saya sudah berdoa 10 tahun. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk sebuah pergumulan tadi saya sudah sampaikan, yang sangat berat kami hadapi belasan tahun, dan puncaknya 2011 kami hadapi dengan doa puasa 2 kali 2 bulan setengah, dan kami melihat pembelaan Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat, ajaib, bahkan sampai hari ini kami boleh melihat. Kami hanya bisa berkata, Tuhan Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Kami boleh melihat jiwa-jiwa yang Tuhan pelihara, percayakan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya. Kalau saya tidak bicara fasilitas dunia, enggak. Saya tidak berbicara fasilitas gereja, tidak. Saya berbicara bagaimana Tuhan percayakan jiwa-jiwa yang terhilang boleh kembali kepada Bapak Ibu yang saya kasih. Bagaimana dengan saudaramu? Bagaimana dengan orang tuamu? Bagaimana dengan suami dan istrimu yang belum mengenal Tuhan? Doakan dia. Yang kedua, Yesus menegaskan itu
Karena Yesus tahu di akhir-akhir zaman ini, karena ada orang yang tidak punya rasa takut lagi akan Tuhan dan tidak mau peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia tidak peduli lihat suaminya menderita, dia tidak peduli lihat istrinya sendiri sakit, tidak peduli. Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan, kalau suami tidak ada di rumah, wah, rumah ini aman Bapak Ibu saudara sekalian. Ada istri dan anak-anak terawat semua. Tapi coba, berkali-kali saya katakan di jemaat, seandainya istri seminggu saja ngelencer Bapak Ibu saudara sekalian. Jangankan Bapak Ibu saudara sekalian, saya aja sih mikir Bapak Ibu saudara sekalian. Kenapa? Rumah bisa kayak kapal pecah. Bagaimana anak-anak? Kadang-kadang istri saya ngomong, Bapak Ibu saudara sekalian, ya saya katakan, aku kepingin ke sini, aku kepingin ke sini. Saya katakan, ya enggak apa-apa. Tapi coba pikirkan anak-anak dulu, coba pikirkan rumah tangga. Jadi kalau pergi sama-sama ya, biar adil ya Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya ya. Jadi kita bisa adil. Nah, jelas Bapak Ibu saudara, kenapa di bagian yang kedua ini? Jelas ada orang yang tidak bisa lagi memberikan keadilan. Yang mungkin Anda merasa tidak diperlakukan adil pada jam pagi ini, mungkin sama keluargamu, mungkin sama orang tuamu, mungkin sama pimpinanmu. Katakan dengan iman, duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku percaya pertolonganmu tidak pernah terlambat. Pertolonganmu dahsyat. Haleluya, seperti janda ini. Haleluya, belalah hakku. Apa yang dirampas? Bapak Ibu, mungkin saya pernah saksikan bagaimana saya harus kehilangan sekian puluh juta yang itu merupakan hak saya. Tapi dalam tempo 2 tahun Tuhan kembalikan itu. Saya tidak pernah minta. Saya katakan sudah, berkati. Tuhan kembalikan dalam sebuah wujud rumah yang tahun 2000 Tuhan percayakan untuk kami terima. Saya hanya bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan. 2 tahun kami berdoa, sudah berkati saja. Mungkin Anda diperlakukan tidak adil oleh suami Anda, istri Anda, anak Anda, orang tua Anda, tetangga Anda. Percaya ada pembelaan Tuhan. Haleluya. Dan ingat, jangan Anda dan saya pula pelakunya nanti yang merampas hak orang. Ingat baik-baik, janganlah sampai itu terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Dan yang ketiga, jelas Yesus mengajar kita untuk berdoa terus menerus. Karena itu adalah perwujudan imanmu dan imanku kepada Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Ceambu atua. Jangan berhenti berdoa sampai Yesus datang kedua kali. Sampai engkau dan aku menutup mata. Sampai engkau dan aku melihat kemuliaan Tuhan. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali.